Step by Step ID. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Perkenalkan, nama saya Natalia Simanjuntak. Saya mahasiswa dari Universitas Katolik Santo Thomas, Sumatera Utara. Saya Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau yang disingkat dengan PGSD. Di sini saya mempunyai tugas kuliah praktek mengajar dengan Ibu Dewi Angelina SPD MPD dengan mata kuliah pengembangan IPA SD. Di sini saya akan mengajar tema 7 dengan judul Peristiwa dalam Kehidupan dengan subtema 1 Peristiwa Kebangsaan Masa Penjajahan. Ini saya memilih pembelajaran pertama, di mana dalam pembelajaran pertama ini ada beberapa muatan pembelajaran. Yang pertama itu ada bahasa Indonesia, yang kedua ada IPA, dan yang ketiga ada IPS. Adik-adik, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Miss pimpin dari sini, berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum kita belajar, ada baiknya kita bernyanyi dulu. Kita bernyanyi satu-satu, aku sayang ibu. Itu ya nyanyinya. 1, 2, 3. Satu-satu, aku sayang ibu. 2, 2, juga sayang ayah. 3, 3, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya. Ulangi ya, ikuti gerakan ibu. 1-1, aku sayang ibu. 2, 2, juga sayang ayah. 3, 3, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya. Oke, jadi tadi tuh kalau ibu itu seperti ini, ayah seperti ini, dan adik kakak. Oke? Baiklah adik-adik dan teman-teman, berhubung pembelajaran yang saya ajarkan adalah pembelajaran IPA, maka tujuan dari pembelajaran IPA sajalah yang akan saya sampaikan. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu Tujuan dari pembelajaran 1. Dengan membaca teks, siswa dapat menjelaskan tentang sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Dan yang kedua, dengan berdiskusi tentang ulasan teks, siswa dapat menjelaskan isi dan informasi sebuah teks secara tepat. Yang ketiga, dengan mengetahui sifat-sifat dari benda-benda yang ada di sekitarnya, maka siswa dengan bijak akan tahu cara memperlakukan benda-benda yang ada di sekitarnya. Yang keempat, dengan melakukan percobaan, siswa dapat menunjukkan perbedaan sifat wujud benda, baik benda padat, cair, dan gas. Dan kelima, dengan melakukan percobaan, siswa dapat menunjukkan perubahan wujud benda, baik mencair, membeku, dan menguap. Nah, anak-anak Miss mau bertanya nih, kalian tahu tidak hubungan tumbuhan cengkeh dengan penjajahan yang terjadi di bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia ini? Kalian harus perlu tahu bahwa dulunya tumbuhan cengkeh sangat digunakan dan sangat bermanfaat bagi kehidupan, bahkan sampai sekarang. Bahkan dulu bangsa Cina dan bangsa Jepang menggunakan cengkeh sebagai obat sakit gigi ataupun aromaterapi lainnya, sehingga menjadikan tumbuhan cengkeh bernilai ekonomis tinggi. Bahkan kan kita tahu bahwa bangsa-bangsa Eropa datang mereka untuk merebut rempah-rempah. Nah, salah satu rempah-rempahnya itu yaitu cengkeh. Nah, anak-anak, pada zaman dulu, waktu masa penjajahan, bangsa Indonesia ataupun bangsa Eropa sebelum menggunakan cengkeh, mereka menjemurnya dulu. Menjemur cengkeh itu menggunakan sinar matahari, sehingga cengkeh akan berubah warna. Biasanya itu cengkeh itu digunakan warnanya itu setelah warna coklat. Nah, itu tandanya bahwa cengkeh telah dijemur kering, sehingga dapat digunakan sebagai ramuan ataupun alat masak lainnya, hingga energi matahari atau cahaya matahari
sangat mempengaruhi bentuk benda. Nah, jika satu benda terkena matahari, lama-kelamaan benda tersebut pasti akan dipengaruhi oleh cahaya matahari tersebut. Mungkin saja warnanya berubah, atau bentuknya bisa juga berubah. Nah, kalian harus terlebih dahulu mengetahui sifat-sifat benda. Nah, untuk mengetahui itu, kalian bantu Miss untuk membacakan slide yang setelah Miss selesaikan ya. Sifat-sifat benda. Benda yang ada di sekitar kita digolongkan menjadi 3, yaitu benda padat, cair, dan gas. Ketiganya memiliki sifat yang berbeda. Salah satu wujud benda adalah padat. Nah, pasti anak-anak banyak benda di sekitarmu yang berwujud padat. Kamu dapat memegangnya, dapat memindahkannya tanpa mengubah bentuk aslinya. Bentuk padat yang ada di sekitarmu dapat diubah dengan beberapa perlakuan, seperti diberi panas, diberi tekanan tinggi, atau diberi perlakuan fisik seperti mengguntingnya, menekannya, melipat, atau menyobek. Nah, kalian kan sudah tahu salah satu sifat-sifat dari benda, yaitu benda padat. Nah, untuk mengetahui karakteristik dari benda padat, kalian harus membaca slide yang Ibu sediakan. Yang pertama, berbentuk padat. Nah, bentuk padat dan dapat dibilang keras, inilah yang menjadi sifat utama dari benda padat. Yang kedua, tidak dipengaruhi wadahnya. Nah, maksudnya di sini bahwa benda padat tidak akan pernah bisa mengalami perubahan jika benda tersebut dipindahkan. Misalnya, jika anak-anak Miss nih menyimpan buku atau pensil ke dalam tas, maka bentuk benda padat tersebut akan tetap. Yang ketiga, memiliki volume yang tetap. Nah, sifat lain dari benda padat ini bahwa benda padat memiliki volume yang tetap. Selain bentuknya yang tetap, volume pada benda padat juga tetap dan tidak berubah, yang artinya bahwa volume benda padat tidak dipengaruhi oleh wadahnya ya anak-anak. Yang keempat, menempati ruang. Maksudnya bahwa ruang yang dimiliki benda padat meliputi panjang, tinggi, dan lebar. Yang kelima, bisa diubah dengan perlakuan tertentu. Nah, beberapa jenis benda padat juga bisa diubah bentuknya dengan perlakuan tertentu. Contohnya, Dari benda padat dapat diubah dengan perlakuan tertentu. Contohnya itu besi yang diolah menjadi cangkul. Dan yang kedua itu balok yang diukir menjadi meja, kursi, ataupun barang atau perabot lainnya yang sering digunakan di rumah kita. Dan yang ketiga itu contohnya itu piring kaca yang dijatuhkan dan menjadi serpian-serpian kaca. Nah, itulah contohnya bahwa dikatakan bahwa benda padat bisa diubah dengan perlakuan tertentu. yang keenam, jarak antar partikel sangat rapat. Zat padat memiliki partikel-partikel yang tersusun rapat ya, dan teratur sehingga antar partikel memiliki ikatan yang kuat. Sehingga itulah dikatakan kenapa jarak antar partikel sangat rapat. Kalian kan sudah tahu salah satu sifat benda, tadi kan ada benda padat. Nah, sekarang kita atau Miss mau mengajak kalian untuk membaca sifat benda lainnya, yaitu benda cair. Yuk kita baca yuk. Wujud berikutnya adalah cair. Benda-benda cair dapat ditemui dengan mudah di sekitarmu. Air merupakan zat penting dalam kehidupan makhluk hidup. Benda cair yang ada di rumahmu biasanya berada dalam sebuah wadah seperti bak mandi, baskom, gelas, atau ketel air. Perhatikanlah bahwa ketika benda cair itu dipindahkan, ia akan berubah mengikuti wadahnya. Jika wadahnya berlubang, benda cair itu akan segera mengalir keluar dari wadahnya. Jika kamu melihat sungai atau air terjun, air yang ada di dalam badan sungai akan mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Benda cair juga akan dapat merambat melalui serat-serat halus dari bahan seperti bahan kain. Benda cair mengisi rongga-rongga kecil atau pori-pori bahan tersebut.
Nah, kalian kan sudah tahu karakteristik sekaligus definisi dari wujud benda cair. Nah, Miss mau mengajak kalian membaca atau simak wujud benda berikutnya. Wujud benda yang lain adalah gas. Manusia dapat memasukkan dan mengeluarkan gas dari dalam tubuhnya pada saat bernafas. Manusia menghirup gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Dengan cara meniup, kamu dapat membuat sebuah balon mengembang. Dengan meniup, kamu juga dapat menggerakkan selembar kertas di tanganmu. Kamu dapat mencium bau napasmu sendiri. Kamu pun dapat mencium bau-bau lainnya yang berupa gas. Dengan memahami sifat gas, manusia menciptakan parfum atau minyak wangi untuk menyebarkan bau dari gas yang dikeluarkan dari wadah parfum tersebut. Namun, apakah kamu dapat melihat wujud gas dengan mata telanjang? Dapatkah kamu mengubah bentuknya? Nah, kamu dapat menjawab itu dengan kamu melakukan percobaan-percobaan yang akan selanjutnya kamu lakukan. Nah, kalian udah mengerti belum apa-apa aja yang Miss jelaskan tadi? Udah ngerti belum pembelajaran kita hari ini? Kalau kalian belum paham atau kurang mengerti, kalian boleh membaca atau melihat atau tonton video Miss yang tadi Miss tampilkan. Kalian boleh ulangi biar kalian lebih mengerti ya. Nah, di sini Miss punya tugas untuk kalian kerjakan atau kalian lakukan di rumah. Nah, kalian harus mengerjakannya ya. Nah, di sini Ibu contohkan percobaan pertamanya. Di sini kan ada alat dan bahan 2 buah pensil. Nah, 2 buah pensil. Ini. Kemudian penghapus pensil. Ini penghapus pensil. Nah, kemudian peraut pensil. Nah, ini peraut pensil. Nah, kemudian kalian ambil buku catatan kalian. Nah, langkah-langkah kegiatan. Ambillah pensil yang masih utuh, belum dikeruk ya, belum diraut dengan ini. Kalian ambil pensil yang masih utuh. Nah, kemudian dengan menggunakan peraut pensil, rautlah bagian ujung pensil hingga dapat digunakan untuk menulis. Nah, kalian raut pensil ini sehingga dapat digunakan untuk menulis. Nah, sampai bisa digunakan untuk menulis. Maka di sini tugas kalian, di sini dibuat ke bagian kedua langkahnya. Rautlah bagian ujung pensil hingga dapat digunakan untuk menulis. Nah, kalian perhatikan. Kalian gambar dulu pensil yang belum diraut dengan pensil yang telah diraut. Apa perbedaan kedua pensil ini? Kalian tulis di buku catatan kalian perbedaannya sebelum diraut dan sesudah diraut. Nah, ketiga, ambillah penghapus pensil, amati bentuk dan gambarlah. Nah, ini penghapus pensil. Terus penghapus ini kalian gosokkan ke meja. Nah, perhatikan apa yang terjadi pada penghapus ini. Apakah penghapus ini tetap bentuknya atau berubah setelah digosokkan ke meja? Kalian catat di buku catatan kalian. Ini tugas kalian untuk membuktikan percobaan pertama pada benda padat. Ini kan benda padat seperti pensil tadi, dan ini pensil dan penghapus. Ini kan ada percobaan kedua. Di sini sudah ada Miss buat alat dan bahan dan langkah-langkah kegiatan yang perlu kalian lakukan. Nah, kalian siapkan dulu bahan-bahannya, terus kalian ikuti langkah-langkah yang sudah Miss buat. Nah, kemudian melalui percobaan kedua ini, kalian akan tahu sebenarnya ciri-ciri dan karakteristik dari benda cair. Tadi kan kita sudah bahas secara teori. Nah, ini prakteknya langsung kalian lakukan dan kalian tulis di buku catatan kalian, sehingga kalian bisa lebih mengerti. Nah, ini ada percobaan ketiga. Nah, di percobaan ketiga ini kalian melakukannya sama seperti percobaan pertama dan kedua, yaitu mengikuti langkah-langkah yang udah Miss lakukan atau buat di slide. Nah, kalian siapkan dulu alat dan bahannya dan ikuti langkah-langkah kegiatan yang ada di sini. Nah, melalui inilah kalian bisa mengetahui seperti apa bentuk
dari benda gas, apakah benda gas itu bisa kita lihat atau hanya kita bisa merasakannya. Nah, dari situ kalian harus mencatat kegiatan yang atau hasil yang telah kalian peroleh dari percobaan ketiga ini, dan kalian baca kemudian dan nanti akan Miss periksa. Oke? Ini selain kalian, Miss juga sudah melakukan percobaan untuk menunjukkan wujud perubahan wujud benda dari benda padat ke cair dan benda cair ke padat. Nah, kalian bisa memperhatikan di video yang Miss akan tampilkan. Nah, kalian hanya mengamatinya, dan kalian juga boleh mengulangi percobaan yang Miss lakukan ini biar kalian lebih tahu dan paham. Kalian bisa mencobanya di rumah, minta bantuan orang tua, keluarga kalian, sehingga kalian bisa mendapatkan bantuan sehingga percobaan ini kalian lakukan dengan baik. Saksikan video ini, yaitu video percobaan perubahan wujud benda dari benda cair ke benda padat dan sebaliknya diubah kembali ke benda cair, sesuai dengan karakteristik yang kalian pelajari sebelumnya, bahwa baik benda cair maupun padat dapat berubah sesuai dengan perlakuan tertentu. Saksikan. Nah, inilah contoh dari benda cair diubah menjadi benda padat. Nah, di sini kita akan menuangkan air ke tempat atau wadah tempat pembentukan es. Nah, kita buat secara merata. Kalian bisa memperhatikan ya. Nah, sampai penuh seperti ini. Nah, ini kan cair masihan. Nah, kita masukkan ke lemari pendingin. Nah, inilah artinya tadi kan dikatakan bahwa suatu benda itu dapat berubah ketika dianya diberikan suhu tinggi. Nah, inilah dia contoh salah satunya. Kita tunggu beberapa menit ya. Nah, setelah beberapa menit, nah, kita lihat hasilnya bahwa tadinya yang cair menjadi membeku atau padat. Nah, di sini benda cair tadi menjadi padat. Nah, kalian ambillah piring atau terserah kalian mau pakai apa, kalian buat di mana esnya yang membeku tadi. Nah, kalian tuangkan semua yang es tadi yang ada di wadah, seperti yang di samping kalian perhatikan. Nah, setelah semuanya sudah dalam wadah, jemurlah menggunakan sinar matahari. Nah, melalui sinar matahari lah lama-kelamaan ataupun tanpa sinar matahari pun mungkin, tapi waktunya mungkin agak lama, tapi dengan menggunakan sinar matahari prosesnya akan lebih cepat. Nah, kalian lihat bahwa di sini tadinya membeku sekarang sudah mencari kembali. Nah, ini masih ada sebagian esnya yang belum cair. Nah, di sini esnya semua sudah mencair dan kembali ke bentuk semula. Nah, gimana? Kalian udah memperhatikan dan menyimak percobaan-percobaan yang Miss lakukan kan? Nah, Miss tugaskan untuk kalian juga melakukan percobaan yang seperti Miss lakukan. Kemudian, kalian menyimpulkan, kalian tulis, kalian kerjakan, kalian simpulkan apa yang menjadi kesimpulan dari percobaan yang Miss lakukan tadi. Nah, selain percobaan 1-3 yang Miss berikan, kalian juga harus melakukan yang seperti Miss lakukan. Kemudian, kalian bisa menjawab pertanyaan atau tugas yang Miss berikan. Adik-adik dan teman-teman, saya akan menyimpulkan pembelajaran kita. Nah, pembelajaran ini kesimpulannya bahwa jenis-jenis benda itu ada 3. Yang pertama itu padat, cair, dan gas. Nah, masing-masing ketiga benda tersebut
atau jenis-jenis benda tersebut mempunyai karakteristik masing-masing. Nah, kita kan tadi sudah membahas karakteristiknya. Nah, jangan lupa untuk kalian mengerjakan tugas-tugas yang Miss berikan. Baiklah, Miss akan mengakhiri pembelajaran kita. Maka ada baiknya kita berdoa dulu sebelum kita mengakhirinya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, sampai jumpa ya teman-teman di pembelajaran berikutnya. Dah. Terima kasih buat yang udah menonton. Make 'em whistle like a missile. Bomb, bomb. Every time I show up, blow up. Make 'em